Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai malam ini, malam yang ke-17, alhamdulillah Allah masih pilih kita di antara sekian banyak hambanya di dunia ini untuk mengerjakan fardu isya, dilanjutkan dengan tarawih dan ditutup dengan witir, kemudian dilanjutkan pula dengan tausiah agama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, dimudahkan langkah kaki kita untuk beramal soleh hingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita rasanya sangat bahagia sekali Bapak Ibu, karena alhamdulillah mungkin di antara orang tua kami, ayah dan bunda kami sudah sekian puluh tahun mengikuti acara nuzulul Quran. Sampai malam ini, di antara tanda cinta Allah kepada kita, dimudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Rasul pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pakai hamba tersebut. Macam mana Allah memakai hambanya? Sementara kita tak pernah bertemu dengan Allah. Maka sahabat pun heran dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana cara Allah memakai hambanya? Sementara kita tak pernah bertemu dengan Allah, tak pernah berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, liyuwaffiquhu li'amalin salih, dimudahkan orang itu untuk beramal saleh, yaitu dengan diberinya taufik. Taufik maknanya kesamaan kehendak Allah dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka pada malam ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuai yang diinginkan oleh agama kita, sehingga kita berhak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini sangat unik, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ada kata cinta. Kalau yang muda-muda ini disebut kata cinta bergetar hatinya. Kalau yang sudah berumur masih bergetar juga, karena masih tertanam cinta yang kokoh kepada pasangan hidupnya. Tapi Ustaz, ada orang semakin bertambah umurnya, cintanya semakin luntur, cintanya semakin goyah, cintanya tidak kokoh seperti dulu awal bertemu. Bisa begitu Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena tidak memperbarui dan mengupdate rasa cintanya tersebut.
Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dulu ketika muda ini, saya juga pernah muda, Ustaz kita masih muda, dah menikah Ustaz? Belum. Kalau sebut perempuan yang ia sukai, bergetar hatinya. Betul saja. Enggak sama sekali. Ini bahaya. Cinta, disebut kata cinta. Biasanya kalau disebut kata cinta, ada pengorbanan di situ. Kalau cinta tidak ada pengorbanan, berarti cintanya cinta monyet, omong kosong. Bahkan ketika muda itu mengatakan, laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, yang penting engkau bersamaku. Itu kalau sudah cinta. Ini kita bermasuk istilah ini. Saya menjelaskan tema kita, karena menggapai cinta Allah dengan Al-Quran. Kalau kita di dunia ini untuk mendapatkan cinta seseorang, apa yang kita lakukan? Apapun yang diinginkan oleh orang tersebut pasti kita penuhi. Cinta kepada anak, anaknya ingin masuk sekolah, ya ibu, saya ingin masuk sekolah itu. Karena kecintaan kepada anak tadi, orang tua rela banting tulang, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh anaknya yang tercinta tersebut. Begitu rupanya Bapak Ibu, kalau sudah cinta tidak ada yang bisa menghalangi. Saya sedikit bercerita tentang cinta. Dulu ada cerita dari Persia. Persia itu sekarang Iran, yaitu seorang laki-laki yang bernama Qais sangat cinta kepada seorang perempuan yang bernama Laila. Kisah tersebut dikenal dengan Laila Majnun. Pernah dengar Ustaz? Pernah ya? Laila Majnun. Saking cintanya si Qais ini kepada si Laila, dia sampai tergila-gila. Pada suatu ketika Bapak Ibu, cintanya si Qais ini tak terbendung lagi. Tapi sementara orang tua si perempuan tidak mengizinkan, tidak merestui. Tapi karena cinta yang begitu besar, dia tetap nekat. Orang tua tak terima karena beda kasta. Yang satu dari bangsawan, keturunan elit, darah biru, yang satu orang biasa-biasa saja, ditolak. Tapi karena Qais ini tidak patah semangat untuk mendapatkan cinta si Laila, maka suatu ketika Laila dan keluarganya membuat suatu acara kondangan. Semua sekampung boleh hadir kecuali satu orang. Siapa yang satu itu? Si Qais. Tidak boleh oleh keluarganya si Qais datang. Kemudian karena cinta yang begitu dalam tadi, Qais pun nekat, tak tahan malu lagi. Mukanya sudah menjadi muka tembok karena ternyata saking cintanya kepada si Laila. Kemudian mengantrilah, mengambil makanan macam kita mengantri. Pas Qais di depan Laila, diambil piringnya Qais, dibanting pecah. Kata orang sekelilingnya, coba tengok Qais, Laila tak suka kepada kamu, kenapa kamu datang juga? Keluarga Laila tak suka kepada kamu, kenapa kamu hadir juga? Buktinya piring kamu dipecahkan. Kira-kira gimana perasaan Ustaz? Antumnya seperti itu, perempuannya tak suka, keluarganya tak mau, datang juga antum. Pas depan si Laila yang membagikan makanan, dipecahkan piring. Kira-kira malu nggak? Malu ya. Tapi Qais tak begitu cara pandangnya Bapak Ibu. Kata Qais kepada yang mengatakan tadi, Laila itu maunya dipecahkan piring saya itu supaya saya ganti lagi, nanti ketemu lagi. Itu cara pandangnya kalau sudah cinta gitu. Nanti sampai saya di situ dipecahkan piring saya, jumpa lagi, kan sering saya jumpa katanya. Kalau diberi saya nasi sekalian saya pulang. Ternyata kalau sudah cinta itu luar biasa. Yang rusak itu bisa menjadi elok. Yang menurut orang itu salah bisa menjadi benar. Begitulah kalau orang itu sudah cinta, semua dikorbankan. Tapi dengan Allah bagaimana?
untuk menggapai cinta Allah. Kalau cinta kepada manusia, ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu perintah, ada sesuatu yang disukai, ada sesuatu yang dilarang. Itu manusia. Saya, kalau kamu begini, saya nggak suka dengan kamu, karena sikapmu yang buat saya malu. Kalau kamu begini, saya tak suka, karena nanti di depan orang banyak, saya menanggung malu. Maka nanti ketika kita berumah tangga, jangan buat begini, jangan disepakatilah. Ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Maka untuk menggapai cinta kepada Allah, pasti ada sesuatu yang Allah sukai, pasti ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka menggapai cinta Allah dengan Al-Quran berarti seseorang ketika ingin mendapatkan cinta Allah yang murni, yang suci itu, mesti dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita bawa ke dunia kita, seperti surat dari seorang kekasih. Datanglah surat kepada ustaz kita ini, tulis di situ, kalau engkau mau bersama saya, maka jangan lakukan ini, 1. Jangan lakukan ini, 2. Maka buat begini, 3. Terus dibuatlah supaya nanti ketika kita bersama dapat kita menjalin hubungan yang baik. Allah turunkan surat. Nah, ini dia. Turunkan surat Al-Quran kepada manusia untuk dibaca surat cinta tersebut. Al-Quran berapa kali turun Bapak Ibu? Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama turun secara keseluruhan. Surat yang dibaca oleh manusia itu turun sebanyak 2 kali. Turun pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Sekaligus berarti 30 juz. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 17 atau sepertiga akhir. Sepertiga akhir. Malam yang khairun min alfi syahis. Lebih baik daripada 1000 bulan. Namun sesudah turunnya 30 juz sekaligus ini, barulah turun yang kedua berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur inilah yang rentang waktunya selama 23 tahun tersebut. Kita nggak bahas itu, karena mungkin itu sudah sering kita dengar. Mungkin tiap tahun sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz buya-buya dan kiai-kiai kita. Tapi saya mencoba melihat sisi lain dalam acara nuzul Quran ini, yaitu ketika Al-Quran diturunkan kepada penduduk Mekah ketika itu, yang sebelumnya kehidupan sungguh luar biasa kacau. Di kota Mekah itu Bapak Ibu, yang besar menindas yang kecil, yang kaya merendang enteng yang miskin, keturunan darah biru, orang terpandang, bangsawan memandang hina para muda. Karena ketika itu belum ada pedoman. Zalikal kitabul la raiba fi hudan, belum ada petunjuk. Wajar kan? Gak ada petunjuk, terjadi hukum riba, wajar. Tetapi setelah petunjuk itu turun, berubah drastislah kehidupan penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah dan Jazirah Arab. Sekarang kehidupan abad 20 ini kembali lagi ke abad jahiliyah atau malah modern. Ada buku menarik Bapak Ibu, judulnya Jahiluna fi Qarni Ishrin. Kejahiliahan pada abad 20. Ternyata abad sekarang ini sama seperti abad 20 yang lalu. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti yang turun kepada mereka itu berupa Al-Quran, surat. Jadi pegangan hidup manusia ternyata tidak membawa perubahan. Maka bagaimana mungkin untuk mendapatkan cinta Allah?
diantarkan surat, dikirim surat melalui pos. Jadi sekarang tak melalui pos lagi, dikirim surat melalui WhatsApp tulisan. Tapi ternyata tak diindahkan surat tersebut, tulisan tersebut. Maka bagaimana mungkin mendapatkan cinta seseorang? Maka Allah SWT ingin ada perubahan dalam hidup manusia dengan menurunkan kitab suci Al-Quran. Maka dalam pembahasan kita ini ada 5. Ini 5 ini nanti yang jadi oleh Bapak Ibu pulang ke rumah. Ada 5 cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Jadi ada kata dengan Al-Qur'an. Ada 5. Sebenarnya kalau kita tengok Al-Qur'an itu Bapak Ibu banyak sekali. Banyak cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah tersebut, orang yang beriman haram baginya meminta selain kepada Allah. Kalau minta selain kepada Allah itu namanya syirik. Syirik itu meminta permohonan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hilang sepeda motor, apa yang kita lakukan? Datang ke dukun nggak kita? Kalau iya, berarti sudah melanggar satu cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak suka. Allah tak suka kalau ada hambanya dalam musibah, kena musibah itu meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan tentang kesyirikan ini. Kata dia, saya bisa mengobat kamu. Ini mantranya, tapi jangan dihafal ya. Besok ya. Tertitik tawar di langit, tertitik tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si fulan. Berkat kalimat la ilaha illallah, jadi. Baca mantra ini. Tujuannya ternyata untuk mendapatkan pasangan hidup. Ketika cintanya ditolak, dukun pun bertindak. Ada yang seperti itu? Kalau ada berarti sudah melanggar satu undang-undang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah terlepas satu kesempatan dia untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Desember. Bintang kamu Scorpio. Ada Scorpio kan? Capricorn. Yang muda-muda tahu itu. Ya, tahu kan? Bintangnya Scorpio. Kalau kamu pergi berburu maka kamu beruntung. Kalau kamu berkenalan dengan orang ini maka kamu akan bahagia. Karena bintangmu Scorpio berlambangkan kalajengking. Bintang saya Scorpio, bintang saya Sagittarius. Kok tahu Ustaz? Kadang ngikuti juga yang magic seperti itu. Tapi saya mengikutinya bukan untuk diamalkan, karena untuk dijadikan dalilnya bahwa itu tak benar. Karena orang kafir dahulu Bapak Ibu, ketika mereka mau bekerja atau berpergian dari kampungnya, mereka ambil burung. Mereka terbangkan atau yarna. Kami terbangkan burung tersebut. Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka bekerja. Tapi kalau burung itu terbang ke arah kiri, maka mereka tidak mau bekerja. Kenapa? Karena dia anggapnya hari itu hari siang. Dalam hidup kita ada nggak hari siang? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya hari siang. Hari itu semuanya baik. Ketika kita hari itu ditimpa musibah, jika kita bersabar, maka baik. Kata Nabi, ajaban li amri mu'min. Orang mukmin itu hebat, spektakuler. In asobahu sarra, jika mereka mendapatkan nikmat, syakar, dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka baik untuknya. Wa in asobahu darra, jika ditimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairul lahu, maka kedua-duanya baik untuknya. Kita terkadang sering diuji oleh Allah.
Ya Allah, kenapa saya terus yang kena sakitnya? Saya kan sudah beribadah kepada Engkau ya Allah. Saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah tilawah, saya sudah mengaji, saya sudah bantu orang. Tapi kenapa Engkau masih timpakan penyakit kepada keluarga? Tidak adil kau ya Allah. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, berarti sudah mencederai cintanya kepada Allah. Bagaimana mungkin zat yang memberi cinta kepada dia sementara dia bersuuzon itu berburuk sangka? Banyakkah orang yang berburuk sangka kepada Allah? Banyak ternyata Bapak Ibu. Banyakkah orang yang tak terima takdir yang Allah tetapkan kepada dia? Banyak Bapak Ibu. Banyakkah orang yang tak terima ketika hidupnya susah? Banyak. Tak terima dia, ya Allah, dia tak pernah sholat, dia tak pernah datang ke masjid, dia tak pernah bantu orang, tapi kok kaya terus dia, tapi kok bagus terus karirnya, tapi kok melonjak terus bisnisnya. Saya yang sudah potong-pating sujud, ternyata saya begini-begini saya. Ada yang begitu, berarti sudah mencederai cintanya kepada Allah SWT. Karena Allah inginkan kepada hambanya ketaatan yang total, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, yang terakhir beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, kepada yang baik yang Allah berikan kepada kita ataupun kepada yang buruk. Yang buruk itu apa Ustaz? Tiba musibah, anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal, ayah meninggal. Itu buruk. Mampu menghadapi itu berarti ia sudah mendapatkan satu cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika motornya hilang, ketika HP-nya hilang, didatangilah orang pintar. Orang pintar, kenapa disebut orang pintar Ustaz? Karena yang datang orang bodoh. Disebut orang pintar. Kenapa enggak profesor, doktor, disebut orang pintar? Coba kamu datang kepada orang pintar itu, ngomong ke saya. Ustaz, coba saya datang kepada orang pintar itu. Heran saya, kenapa disebut orang pintar Pak? Biar dia tahu ini, tahu ini. Kata kawan saya, disebut orang pintar karena yang datang itu orang-orang yang bodoh. Maka oleh karena itu jangan mau. Ustaz, ini cincin saya ini ada isinya nih. Pakai cincin batu ati. Kalau saya duduk di rumah makan Ustaz, tak bayar saya tadi. Hebat, rupanya duduk aja, makanya tak bayar. Coba kalau makan dia, tak bayar, habis kena pelasan. Tapi betul ini Ustaz, ini sakti ini. Kalau saya menuju orang sekali langsung mati. Karena ada isinya sudah diisi kemarin ketika saya bertapa di gunung selama 3 bulan. Kira-kira Allah marah nggak? Allah sangat marah karena telah menduakan dia. Coba antum diduakan oleh seorang, sakit hati nanti. Sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberinya rezeki, sudah diberinya pasangan, ternyata minta sering kepada dia. Marahkah dia? Sangat marah sekali. Saat kita sudah berkorban jauh rumahnya, hujan-hujan datang untuk menemuinya, menemui orang tuanya. Rupanya 2 bulan kemudian menikah dia. Rasanya dunia itu tak ada orangnya lagi. Dia sendiri yang hidup. Begitu hancurnya perasaan kita ketika ada orang yang menduakan kita. Kira-kira Allah ketika ada orang yang menduakan dia dalam meminta rezeki, kira-kira Allah marah nggak? Pasti dia marah. Cuma tak ditampakkannya, tak ditengokkannya langsung. Diulurnya waktu itu. Kenapa Allah mengulur waktu kepada orang yang berbuat jahat? Tidak diberikan musibah kepada mereka agar diberi kesempatan untuk bertobat di masa yang akan datang. Diulurnya waktu itu namanya istidraj. Sampai jam berapa, Bu? Ini baru 1 ini. Sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai ya? Sampai selesai. Nanti kasih kode, kasih kartu merah. Bayangkan suatu ketika seorang sahabat, ya ulang, kata Nabi,
Inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jangan lupakan kalimat ini. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mintalah pada Allah. Tapi terkadang Bapak Ibu kita minta itu sering tak serius. Tadi saya tengok ketika kita berdoa, imam baca doa, ada yang tangannya begini aja, pikirannya tak kemana-mana. Ada pula yang begini, tak serius meminta. Kalau ada penulis datang kepada kita, minta apa kata dia? Oh ini tempelin nanti, minta serius. Gimana kita mengasihi kepada dia? Maka jangan salahkan ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Kenapa? Bisa jadi kita minta tidak serius. Kita minta serius saja belum tentu diberi, apalagi minta tidak dalam keadaan serius. Maka ketika berdoa itu, meskipun doa itu diulang-ulang terus oleh imam kita, maka minta dengan serius. Bisa jadi dari sekian banyak doa, ada satu doa yang dikabulkan Allah. Maka kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak terjadi di kehidupan kita adalah meminta dengan Allah tidak dengan serius. Meminta dengan Allah hanya asal-asalan. Meminta kepada Allah sepele. Anak datang kepada bapaknya, ya minta duit ya, sepele dan mintanya, yakinlah akan dapatnya. Istri minta pada suaminya, tak belanja, tapi tak dihormati suaminya, tak akan dikasih. Kecuali suami takut pada istrinya, ISIS, ikatan suami takut istri. Takut dia, tak dibukakan pintu, tak dimasakkan, mungkin baru dikasih. Tapi kalau yang sudah baik, keluarga yang baik, memintanya dengan cara yang tidak sopan tadi, sudah pastilah Allah suami itu akan marah. Begitulah para ulama gambarkan kepada kita, ketika Al-Quran itu turun kepada kita, maka gapailah cintanya yang pertama dengan cara hanya meminta kepada Allah semata. Yang kedua pesan Al-Quran, karena tadi berkaitan dengan Al-Quran, menggapai cinta Allah dengan Al-Quran, yaitu meninggalkan ghibah. Ghibah itu apa? Menyebut keburukan orang lain di belakangnya. Kalau di depannya tidak, bukan disebut ghibah. Ghibah itu kata dasarnya ghaib, ghaba yaghibu ghibah, menyebut keburukannya. Di dunia orang itu mendapatkan celaan dari Allah. Ternyata di alam kubur orang itu mendapat siksaan karena perbuatan ghibahnya tersebut. Allah langsung katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh dzanni ism, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtum, maka pasti kalian tidak akan suka. Maka kata Allah, jika ingin mendapatkan cintaku, ingin menggapai cintaku dengan Al-Quran, maka tinggalkan perbuatan ghibah, menyebut keburukan orang lain. Yang kedua ini kita pendekkan saja. Ya, ghibah yang kedua. Yang pertama meminta kepada Allah semata. Yang kedua meninggalkan ghibah. Yang ketiga, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Apa contohnya buruk sangka ini Bapak Ibu? Kita tengok di Al-Quran. Dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, fa'ammal insan, apabila manusia itu diuji, mabtalahu rabbuhu, lalu kemudian diuji mereka itu dengan diberikan harta yang banyak, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah memberikan dia rezeki yang lebih, dia mengatakan alhamdulillah, ternyata Allah sayang dengan saya. Tapi ketika Allah tahan rezekinya,
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Ketika rezekinya itu ditahan oleh Allah, dia sudah bekerja dari pagi sampai petang, tapi hasil tak ada. Ditahan rezekinya oleh Allah, belum dikabulkan apa yang ia minta. Orang kafir dulu mengatakan, fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan sedang menghinakanku. Ketika saya bekerja, saya tidak mendapatkan hasil, maka ternyata kata mereka, Tuhan sedang menghinakanku. Kerjanya mohon maaf, misalnya jual sate. Mohon maaf kalau yang ini yang jual sate. Misalnya, kalau jual sate bapak-bapak sudah keluar modal, sudah habis tenaga, semuanya sudah dikerahkan. Ternyata sampai jam 12 malam belum ada yang belanja. Kalau orang kafir dahulu, dia mengatakan, Tuhan ini mengeji aku ini. Aku sudah berusaha tapi tak diberi rezeki. Tuhan ini sedang menghinakan aku daripada yang lain. Aku tak solat, kawanku tak solat, tapi aku tak diberi rezeki. Kawanku diberi rezeki. Ini apa maunya Tuhan ini? Kenapa ditahannya rezekiku? Ingat Bapak Ibu, konsep rezeki ini mesti perhatikan baik-baik ini tentang rezeki. Usaha dengan rezeki itu dua hal yang berbeda. Belum tentu setiap usaha kita mendatangkan hasil. Betul nggak? Apakah kita setiap berusaha sudah ada hasil? Belum tentu Bapak Ibu. Orang kampung kami itu kerjanya potong karet. Malam cuaca bagus, takkan mungkin hujan besok. Potong karet lah dia mulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Selesai potong karet, jam 11 hujan. Ternyata karet itu semua bercampur dengan air. Tak ada hasil sama sekali. Maka usaha itu, kata para ulama, dikaji dari tinjauan akidah, tidak ada kaitan dengan rezeki. Oh begitu Ustaz, mesti jeli ini supaya kita tak galau ketika setelah kita berusaha kita tidak mendapatkan hasil. Usaha tugas manusia, karena kita diminta berusaha, tapi rezeki Allah yang atur. Tidak setiap usaha kita diberi oleh Allah balasan yang kontan, tapi sudah pasti mendapatkan pahala. Dia kerja di pasar, jual sayur, tapi ternyata hari itu tak ada yang beli. Usaha sudah, tapi tak ada rezeki. Maka orang beriman mengatakan, Allah belum kasih saya rezeki hari ini. Ketika diberi rezeki, dia mengatakan Alhamdulillah. Ketika tidak diberi rezeki hari itu, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu jawabannya. Suami bapak ibu dan suami ibu-ibu bekerja, mengharapkan ada hasil, ada yang dibawa pulang. Ternyata ada yang dibawa pulang, Alhamdulillah. Tapi suatu ketika tak ada yang dibawa pulang. Apa jawabannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang jawab begitu ibu? Atau malah sebaliknya, mengakulah bang. Kalau bodoh dari pagi sampai malam tak ada dapat, maka nak apa besok? Sudahlah suaminya capek di luar, dikasih pula cakap. Maka betapa sedihnya suami yang bekerja di luar itu, Pak. Betul tak, Pak? Betul ya? Kalau ada ibu-ibu yang begitu, maka ajarkan dia Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan besok Allah beri kita rezeki. Dah seminggu Ustaz tak ada buat duit pulang ke rumah. Makan apa kami? Alhamdulillah. Ini betul nih Bu. Alhamdulillah tak? Tak ada lagi nih makan Ustaz. Suami sudah bekerja seminggu tak pulang, tak berani buat balik ke rumah. Kalau abang balik ke rumah tidak membawa beras segoni, jangan pulang lagi. Mesti bawa pulang beras segoni. Ternyata bawa beras segoni. Alhamdulillah. Ternyata tak bawa beras segoni. Alhamdulillah.
Berat jawabannya. Emang mau ngapain? Tak dibawanya? Bisa, mungkin kan? Nah, orang beriman melihatnya, Allah belum kasih rezeki. Tugas saya sebagai manusia berusaha. Itu tugas kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tugas kita, Bapak Ibu, laki-laki di luar ini, laki-laki ini di luar berusaha. Apakah pasti mendapatkan hasil? Belum tentu. Makanya Nabi mengatakan, seorang suami yang bekerja di luar didoakan oleh istrinya, maka malaikat mengatakan falahul amin, maka diaminkan oleh para malaikat. Ketika sulit, ini kisah nyata nih Bapak Ibu. Guru kami dulu di pondok, di guru kami di pondok. Saya dulu nyantri di Ubay, Palas, Pesantren Partai Perindo. Pondok tutup tahun 2006 karena ada masalah sedikit. Kemudian semua muridnya dipindahkan. Guru-gurunya tak tahu nasibnya kemana. Karena digaji pondok itu gurunya akhirnya tersebar kemana-mana. Ada salah seorang guru kami yang keluar dari pondok itu tidak ada penghasilan sama sekali. Anak mesti dikasih makan, rumah mesti dibayar. Tak tolong ke sana kemari tak dapat. Sampailah dia pada titik nol. Terkandas kalau bahasa kita ini. Susah itu, makan susah. Sampai pada titik nol, dia pergi keluar. Istri di rumah. Datang ke masjid, masuk ke masjid, salat hajat 2 rakaat. Hajat dia berdoa dengan serius kepada Allah. Itulah doa saya paling serius katanya. Wandi, itulah doa saya paling serius di antara sekian banyak doa. Ternyata ketika kita dalam tidak berpunya, di situ kita serius kepada Allah. Ketika ada semuanya jarang serius, kan ada yang makan, kan masih ada beras, masih ada ini. Ketika hidup susah, di situ ternyata serius berdoa. Sujud dia lama-lama, kemudian setelah itu selesai sholat, dia keluar, sampai di luar, min haitsu la yahtasib, ada orang yang menolongnya. Luar biasa. Ini pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ternyata di rumah istrinya mendoakan sang suami yang sedang keluar rumah tersebut. Sejak saat itulah ekonominya sudah mulai membaik sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah bekerja di tempat yang bagus. Artinya apa? Jangan pernah kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing. Pasti. Kita perlu sebut satu persatu. Apalagi yang sudah semakin lama umurnya, semakin banyak pengalamannya. Tak mungkin terceritakan. Intinya bagi yang muda-muda, jangan pernah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita sebut 4 aja lah, tak ini 5. Yang pertama apa tadi Bu? Perlu keluar lagi dan lupa. Kita tutup aja lah, selesai ajarnya. Hanya meminta kepada Allah. Yang kedua, dia keempat itu riba, betul. Yang ketiga, jangan bersuudzon, berburuk sangka. Yang keempat, tinggalkan riba. Kalau kita bawakan ke dunia remaja, riba itu semacam ada orang ketiga. Pasti tak disukai oleh pasangan tadi. Ada orang yang mengganggu, apalagi ada sampai orang yang keempat. Riba Allah katakan secara langsung, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba. La yaqumu allazina yaquluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitan. Orang yang memakan riba nanti bangkitkan dari kubur seperti orang yang kesurupan. Jalannya oleng. Bangkit dari kubur dia yatakhabbathu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu oleh setan. Macam mana orang yang diganggu oleh setan? Tak bisa berpikir, tak bisa tegak lurus, tak bisa mengontrol dirinya.
Karena nanti semua kita pasti akan dibangkitkan Bapak Ibu. Ada yang bangkit dari kubur itu dengan cahaya. Pertanyaannya, kenapa ada orang bangkitkan dengan cahaya? Karena di dunia ia membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu cahaya. Aminu billahi wa rasul, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, wa nuril ladzi anzalna, dan nur Al-Quran yang telah kami turunkan. Ketika bangkit dari kubur, ada orang bercahaya. Tapi nanti orang-orang munafik itu Bapak Ibu dibangkitkan tidak diberi cahaya. Maka kata orang munafik, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami wahai orang beriman, tunggu kami. Tunggu kami. Unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna ada dua makna. Yang pertama tunggu kami, yang kedua tengok kami. Kenapa disebut tengok? Lihat kami. Karena di wajah orang beriman ada cahaya. Dengan cahaya itulah dia berjalan di tengah gelapnya pada pasir ketika ini. Ini belum sampai lagi matahari turun lagi Pak, sejak kali. Ini baru keluar dari kubur ini. Sudah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia jika ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mestilah ia tinggalkan perbuatan riba. Mungkin berat, tapi begitulah cinta itu, mesti ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, mustahil bisa diterima. Mustahil mau dia menerimanya. Maka oleh karena itu, saya tengok tadi Ustaz kita ini sudah sering tengok jam. Maka kita cukupkanlah, sudah 45 menit saya duduk di sini. Sesuai janjinya, Ustaz bicara maksimal 45 menit. Kesimpulan, mesti ada kesimpulan. Teks materi kita malam ini sudah saya kirim dari Ustaz kita. Atau nanti ada Bapak Ibu yang mau baca ayatnya, hadisnya, atau nanti mau ceramah lagi, silakan dipakai teks tersebut. Sudah saya buat untuk memudahkan kita menghafalnya. Kesimpulan, untuk mendapatkan cinta manusia saja kita butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan cinta Allah juga butuh pengorbanan. 4 pengorbanan kita. Yang pertama, mestilah meminta hanya kepadanya. Yang kedua, tinggalkan perbuatan riba. Yang ketiga, jangan suzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tinggalkan riba. Alhamdulillah. Ini yang kita inginkan. Jadi tak perlu lama-lama, tapi sejam. Ya, intinya ada yang dibawa pulang ke rumah nanti menjadi amal bagi Bapak Ibu. Wal afu minkum. Kalau ada yang salah selama penyampaian saya mohon maaf kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.